rekan-rekan, di sini saya sampaikan nanti CGP atas nama Ibu Nur Hidayah dan Ibu Siti Zainab akan melakukan penjelasan kepada sampean-sampean semua apa ilmu yang sudah didapat beliau akan diimbaskan, akan ditularkan kepada teman-teman sejawat, kepada teman-teman semua. Harapannya semoga dengan penularan ini kompetensi kita semakin baik. Dan ilmu yang didapatkan oleh Bu Nur Hidayah dan Bu Siti Zainab dari pengajar praktik akan bisa terserap, terimplementasi ke teman-teman semua, sehingga akan berdampak positif sekali untuk meningkatkan kompetensi kita selaku pendidik yang akan kita implementasikan ke peserta didik. Jadi calon guru penggerak Bu Nur Hidayah, Bu dan Bu Siti Zainab, selamat untuk melakukan pengibasan apa yang sudah panjenengan dapatkan diimplementasikan ke teman-teman. Saya yakin ini adalah sangat baik sekali dan saya selaku kepala sekolah sangat bersyukur di TKP GMI ini ada CGP lagi. Kemarin kita ada CGP lagi, ada DP Bu Dini Saudia, Bu Dini Saudia dan Bu Yeni Damayanti. Hari ini kita ketambahan lagi. Itu nih teman-teman, selamat melakukan kegiatan ini, dan Bu Nur Hidayah, Bu Siti Zainab selamat melaksanakan pengajaran. Semoga berjalan sesuai harapan dan pokoknya tetap semangat karena ini adalah sebagai jalan kita untuk menambah ilmu dan wawasan. Jadi gitu ya teman-teman, pengibasan ini dilakukan setiap setelah selesai dari modul berapa Bu? Modul 1.4 selesai langsung pengibasan. Enak ya, mereka dapat ilmu terus disalurkan ke kita. Nggak elok pengibasan ini, nggak mengikuti dengan seksama bulanan dulu rugi. Nah mereka nggak rugi, mereka tanggung untuk pahala karena niatannya baik, tujuannya baik. Jadi nanti betul-betul kita ikuti bersama. Jadi teman-teman, sambutan dari saya selaku kepala sekolah. Jadi dengan ini saya nyatakan dibuka resmi kegiatan berbagi praktik baik budaya positif sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Bila topik dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya biar tambah semangat, biar gak ngantuk. Oke. Berdiri. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suharni, SPB Out MM, dan yang tak lupa kepada rekan-rekan teman guru TKP GRI Bandar Negeri yang sangat saya sayangi. Di sini saya langsung saja ya untuk menyingkat waktu, ibu-ibu, saya akan mempresentasikan berbagi praktek baik budaya positif sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini saya akan memaparkan konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar disiplin positif.
Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pada peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau dilihat dari teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Itu ada dua. Disiplin positif berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, Ibo Primaries program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri.
ada kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu? Ibu-ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa? Bahagia, Bu. Ya. Ada lagi? Makanan, tempat tinggal. Sandang, pangan, papan, Bu. Oh ya, Kebahagiaan, betul kasih sekali. sayang, Ya. Apalagi Bu? hiburan, Hiburan ya. Materi. Ya, bahagia intinya. uang. Ya, materi. Uang, kebutuhan manusia itu. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Hop. Kayaknya sudah pada loyo ini ibu-ibunya ya. Ya. Kita is briefing sebentar. Oke, sip. Siap. Apa speaking? Mana jempol mana Raiso. Tangannya begini. Video. Buka tutup, Bertepuk tangan. Asik. buka tutup. Tangan digenggam, digiling-giling, digiling-giling, sampai hati senang. Digiling-giling, digiling-giling, sambil tertawa, ha ha, sambil teriak, hore! Ada yang menangis enggak ya? Ya! Oke, terima kasih ibu-ibu. Silakan lagi. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah bertahan hidup, yaitu kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Hargai diri, keinginan untuk dianggap. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia ya Bu ya. Pengen dianggap. Ya. Oke Ibu. Yang selanjutnya yaitu penguasaan. Hargai diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang selanjutnya yaitu kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan, bermain humor, antusiasme atau tertawa. Itu termasuk kebutuhan kita ya ibu-ibu. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Nah, nih ada yang tahu ibu-ibu motivasi ekstrinsik itu apa? X itu dari luar ya, Bu? Ya, dari luar. Motivasi atau dorongan yang datang dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Oh, iya. Contohnya apa ya Bu ya? Melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan seperti reward. Ingin mendapat hadiah dari seperti kepala sekolah atau atasan. Oh, begitu ya Ibu ya. Terima kasih. Yang kedua yaitu ada motivasi intrinsik. Nah, ini apa nih Bu? Ada yang tahu lagi nggak? Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri. Ya, contohnya Bu? Contohnya seperti kita sebagai seorang guru itu menjadi panutan bagi anak. Jadi atas kesadaran diri kita ya kita memberikan panutan yang baik, bukan karena disuruh atau
mengharapkan imbalan dari siapapun. Pokoknya Contohnya ada di diri kita sendiri ya, gitu, Bu, ya. contohnya dari hal kecil seperti kita berangkat tepat waktu, Bu. Jadi kita sadar sebagai seorang guru yang baik, kita harus datang pagi dan tepat waktu tanpa dorongan dari siapapun, begitu, Bu. Atas keinginan sendiri. Ada lagi yang mau menambahkan, Bu? Contohnya apa lagi? Ada lagi ya? Sejak itu Bu, saya setuju dengan pendapat Bu Yeni Dharmayani. Oke, terima kasih banyak Bu Yeni. Selanjutnya yaitu hukuman. Tidak ada rencana atau tiba-tiba murid tidak Makin cepat. sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya yang ada di kelas itu dilibatkan ya Ibu-ibu, biar ada kesepakatan. Selanjutnya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini contohnya kayak saya kemarin itu ya, ada murid saya yang tiba-tiba membuang sampah sembarangan. Saya ajak masuk dalam kelas, saya suruh duduk, saya tanyain, kenapa adik membuang sampah sembarangan? Katanya, saya lupa Bu. Terus saya tanya, adik tahu nggak itu namanya salah nggak ya? Iya Bu, saya salah, sudah membuang sampah bukan pada tempatnya. Jadi saya beritahu dia, terus akhirnya dia mengerti dan tidak mengulangi lagi. Begitu ya Ibu-ibu contohnya. Jadi mengingatkan kembali keyakinan kelas ya Bu. Iya, jadi mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Selanjutnya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buat kamu, melakukan karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi yang seperti apa?
itu menanyakan keyakinan. Selanjutnya yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian personal dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang berdiri, merdeka, dan bertanggung jawab atau standar nasional pendidikan. Demikian ibu-ibu pemaparan saya dalam berbagi praktek baik budaya positif di sekolah. Semoga dapat bermanfaat atas. Terima kasih Ibu atas kesempatan ini yang diberikan, atas waktunya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.